Apapun yang aku punya, kau selalu menginginkannya. Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Terima kasih, Bu. Sekarang semua sudah jelas. Aku merasakan kecewa yang begitu hebat. Aku berjalan masuk ke dalam kamarku, sambil membawa rasa kecewaku yang begitu dalam. Ku tutup pintu kamar dengan sedikit membantingnya. Emosiku sudah tidak bisa kukendalikan lagi. Di saat seperti ini, ibu masih tetap membela adikku. Jelas-jelas dia salah dan keterlaluan. Sylvia, maafkan ibu nak. Ibu tidak sengaja. Ibu tidak bermaksud seperti itu. Tiba-tiba, ibu menggedor pintu kamarku. Tapi aku sudah menguncinya dari dalam. Untuk sekarang ini, aku belum sanggup untuk bertemu dengan ibu. Hati ini benar-benar sangat kecewa dan marah. Aku hanya diam, tidak menanggapi ucapan ibu. Aku menutupi tubuhku dengan selimut, meringkuk dan menangis di sana. Ya Allah, kenapa harus sesakit ini? Ucapku lirih. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata sembab karena semalaman aku menangis. Aku juga kurang tidur. Aku baru tidur sekitar pukul 4 pagi dan sudah terbangun ketika azan subuh. Rasanya masih sangat mengantuk, tapi hari ini aku kerja, jadi mau tidak mau harus tetap bangun. Untuk mengurangi mata sembabku, aku mengempresnya dengan es batu sebentar. Ya walaupun tidak begitu membaik, tapi setidaknya sedikit berkurang. Sarapan dulu, Sil, ucap ibu memanggilku. Tapi aku mengacuhkannya. Maafkan Sylvia, Bu. Sylvia masih marah. Tapi, kalau nanti marahnya sudah reda, Sylvia tidak begini lagi kok. Gumamku dalam hati. Aku langsung keluar rumah, lalu melajukan motor, menuju ke kantor. Aku tidak tahu Sela ada di mana. Aku juga tidak peduli dengannya. Sekarang, aku tinggal menunggu kapan Mas Rafdan akan datang untuk membatalkan pernikahan kami. Hari ini aku bekerja dengan sangat sulit. Aku tidak bisa konsentrasi. Pikiranku melayang kemana-mana. Kondisi semacam ini benar-benar tidak enak. Aku bahkan ingin selalu marah-marah saja. Bahkan aku sampai sulit untuk berpikir. Kerjaan jadi tidak beres. Sial, aku tak boleh begini terus. Aku harus bangkit. Mereka bahagia, masa aku menderita? Itu tak akan terjadi. Seharusnya aku menunjukkan pada mereka kalau aku itu kuat. Kalau aku tunjukkan kesedihanku dan kekalahanku, pasti mereka akan tertawa. Sil, sudah kamu batalkan semuanya? Tanya Namira. Belum, jawabku sambil menggeleng. Kenapa belum? Batalkan saja, daripada nanti malah mereka yang memakai apa yang sudah kamu booking selama ini. Kan rugi, katanya lagi. Iya Nam, nanti aku batalkan, jawabku. Namira pun mengangguk. Dia pasti saat ini bingung dengan keadaanku. Biasanya aku selalu ceria dan sering membuatnya tertawa. Tapi sekarang malah aku yang murung dan sedih. Nanti kita jalan-jalan yuk, biar kamu gak sedih, ajaknya. Boleh. Pakai motormu ya, aku malas bawa motorku, jawabku. Siap. Kamu nanti tinggal duduk manis saja. Aku akan siap mengantarkanmu kemana saja, supaya sahabatku yang satu ini tidak sedih lagi, katanya sambil mencubit pipiku. Sangat sakit sekali cubitannya. Ini mah bukan cubitan gemas. Namira mencubitku seperti orang yang sedang marah saja. Aku pun menepis tangannya. Sakit tahu, ucapku sambil mengelus pipi. Iya maaf, habis kamu ngeselin banget sih, jawab Namira. Itu kan beneran? Dia kesal pada aku, bukan gemas. Kami pun kembali bekerja lagi. Kebetulan sebentar lagi sudah saatnya pulang. Tidak seperti biasanya, kalau pulang kerja aku akan langsung pulang ke rumah. Kali ini aku akan ngeluyur dulu bersama Namira.
Nam, ke toko emas yuk, ajakku tiba-tiba. Mau ngapain? Mau beli emas lu? Tanya Namira. Bukan, aku mau jual emas ini. Soalnya aku gak butuh lagi. Jawabku sambil menunjuk cincin pertunanganku dengan Mas Rafdan. Apa? Kamu mau jual? Serius? Apa itu etis? Tanyanya. Emang gak boleh ya? Tanyaku balik. Aku sih gak tahu kan aku belum pernah tunangan. Tanyanya lagi. Oh iya ya, aku lupa. Kita kan sama sekarang ya. Sama-sama jadi jomblo lagi. Aku berucap kemudian tertawa. Walau sebenarnya tawaku tawa perih. Namira pun tertawa lebih keras daripada aku. Ya, sepertinya dia menertawakan kesusahanku. Kamu seneng ya lihat aku begini? Tanyaku ngambek. Bukan begitu maksudku. Aku hanya menertawakan kita yang jadi jomblo bersamaan. Itu saja. Jawabnya mengelak. Aku pun hanya diam, sambil melihat cincin pertunangan kami. Untuk apa cincin ini terus ada di jari manisku, sementara yang memberikannya sudah selingkuh dengan adik kandungku sendiri. Ya memang cincin ini tidak ada biaya dariku. Mas Rafdan sendiri yang membelinya pakai uangnya. Tapi Sil, kira-kira waktu kalian tunangan dulu ada kesepakatan atau tidak? Tanya Namira. Aku sih kurang ingat, tapi kalau tidak salah, para saksi dulu pernah bilang, kalau seandainya pertunangan ini dibatalkan, dan jika yang membatalkan dari pihak wanita, karena suatu kesalahan, maka pihak wanita wajib mengganti seserahan 2 kali lipat. Sementara, jika yang melakukan kesalahan adalah pihak pria, maka pihak wanita tidak perlu mengembalikan seserahannya. Jawabku menjelaskan kepada Namira. Ya, aku memang pernah mendengar kalimat itu dari para saksi. Bagus itu. Berarti mereka sudah sepakat. Kamu sah-sah saja menjual cincin itu. Kan itu sudah hakmu. Kata Namira. Iya juga ya. Kalau gitu, kuilah kita ke toko emas. Kita jual emas ini, terus buat foya-foya. Aku pun tertawa setelah mengatakannya. Yakin nih? Tanya Namira sekali lagi. Yakinlah, kan lumayan uangnya. Ini harganya mahal tahu, 15 juta. Jawabku. 15 juta? Kok kamu tahu? Tanya Namira. Ya soalnya aku ikut pas beli cincin ini untuk mengepaskan ukurannya. Kataku apa adanya. Wow, berarti kamu untung banyak dong. Ayolah kita jual. Tapi tunggu, emang kamu bawa surat-suratnya? Tanya Namira memastikan. Bawa dong. Aku sudah rencanakan dari rumah, jadi aku bawa sekarang. Karena setelah aku pikir-pikir, lebih baik dijual saja daripada aku terus mengingat cincin ini. Ucapku menjawab pertanyaan Namira. Akhirnya kami berdua menuju toko di mana tempat aku membeli cincin ini. Aku dan Namira tersenyum puas karena cincin sudah berhasil dijual. Aku hanya rugi 100 ribu saja. Bukan aku sih yang rugi, tapi pihak sana. Ucapku mengulang. Kamu mau aku traktir apa? Tanyaku ke Namira. Terserah kamulah, tidak usah yang mahal-mahal. Sisanya kamu tabung saja, untuk masa depan yang lebih baik. Jawab sahabatku itu dengan sangat bijak. Akhirnya aku mengajak Namira untuk ke sebuah toko. Aku akan membelikannya baju atau jilbab yang dia mau. Setelah itu kami akan makan. Kalau di sini tidak ada mall. Kalau mau ke mall, itu di kota sana, jaraknya cukup jauh dari tempatku. Jadi hanya bisa belanja di toko saja. Tapi meskipun hanya toko, barangnya sudah sangat lengkap. Siapapun yang kesini pasti merasa senang. Begitu juga dengan Namira. Dengan antusias dia memilih 1 jilbab dan 1 baju. Cuma ini aja? Tanya aku ke Namira. Iya, ini aja lah. Sudah cukup. Aku kan sudah bilang, uangnya lebih banyak ditabung, jangan untuk foya-foya semua. Katanya lagi mengingatkan. Iya, aku juga cuma beli ini kok. Aku menunjukkan beberapa baju yang sudah aku pilih. Iya. Bagus, kalau kamu memang harus mempercantik penampilan, supaya mantanmu itu menyesal.
ucap sahabatku. Aku setuju juga dengan ucapan Namira. Sepertinya aku memang harus membuatnya menyesal. Setelah ini kita ke salon yuk, kataku ke Namira. Apa masih buka jam segini? Tanyanya. Aku nggak tahu. Kita coba saja nanti lewat di sana. Mana tahu masih buka. Namira pun mengacungkan jempolnya. Setelah membayar, kami segera keluar dan menuju salon. Masih buka, Sil, kata Namira senang. Kami berdua segera masuk. Lalu memilih paket perawatan. Sekitar 1 jam kami perawatan. Rasanya sangat menenangkan sekali. Wajah terasa lebih bersih. Kamu terlihat lebih cantik, padahal baru sekali perawatan saja loh, kata Namira memujiku. Masa iya sih, Nam? Emang sih selama ini aku gak pernah perawatan. Karena yang aku pikirkan adalah menabung untuk masa depan dan juga adikku. Yang dipikirkan malah kayak... Aku menggantung kalimatku. Iya, aku paham. Ya sudah, sekarang tak perlu lagi kamu pikirkan dia. Toh dia juga tidak menghargai kamu kan? Kamu uruslah dirimu sendiri. Bahagiakanlah dirimu. Jangan pernah pikirkan orang lain. Ucap Namira dengan sangat bijak. Tidak kusangka ternyata sahabatku itu bisa sebijak ini. Selesai dari salon, kami mampir untuk makan dulu. Setelahnya baru pulang. Kok malam sekali pulangnya, Nak? Dari mana? Tanya ibu dengan lembut. Tapi aku masih malas untuk menjawab pertanyaannya. Dari main? Jawabku singkat, kemudian masuk ke dalam kamar. Sil, maafkan ibu ya, Nak. Maafkan ibu. Lagi-lagi ibu meminta maaf. Aku tak kuat lagi. Akhirnya aku buka pintu. Iya, Bu. Sylvia sudah maafkan ibu. Jawabku sambil tersenyum ke arah ibu. Kemudian aku mencium tangannya. Sekali lagi maafkan ibu ya, Nak, kata ibu sambil mengelus kepalaku. Aku pun mengangguk 2 kali. Oh iya, nanti keluarga Rafdan mau datang. Ibu memberitahu. Aku hanya mengangguk saja menanggapi pemberitahuan dari ibu. Ibu harap kalian bisa menyelesaikan dengan baik-baik ya, ucap ibu lagi. Aku pun mengangguk. Iya, aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana caraku menyelesaikan dengan baik-baik. Sedangkan cara mereka mengkhianatiku saja sangat tidak baik sekali. Ibu tahu kamu masih sakit, tapi semua ini harus segera diselesaikan, supaya jelas, ucap ibu dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Iya, Bu, lihat saja nanti, jawabku kemudian menutup pintu. Baru sebentar aku beristirahat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Nak, keluarlah, keluarga Rafdan sudah datang. Ternyata ibu yang memanggil. Dengan malas, aku bangkit dari tempat tidurku, memakai hijab, lalu keluar kamar. Tapi tiba-tiba aku teringat dengan ucapan Namira. Bu, tunggu sebentar. Aku segera masuk lagi ke dalam kamar untuk berdandan dan memakai pakaian yang rapi. Kalau begini, aku kan terlihat lebih cantik, ucapku seorang diri. Setelah siap, aku baru keluar. Ternyata ibu masih menunggu. Kamu cantik sekali, Nak, ucap ibu memuji. Masa iya, Bu? Perasaan biasa saja, jawabku merasa malu. Ya sudah, kamu memang cantik kok. Ayo, temui keluarga mereka. Ibu pun tersenyum dan menggandeng tanganku. Ternyata bukan hanya keluargaku dan keluarga Rafdan saja. Beberapa orang yang menjadi saksi pertunangan kami juga turut hadir, karena mereka juga harus menyaksikan pembatalan pernikahan ini. Yang bicara setelah aku datang, yang pertama adalah ayah Mas Rafdan. Kami mohon maaf, terutama kepada kamu, Sylvia. Mungkin yang ada di sini sudah tahu apa permasalahannya. Kami membatalkan acara pernikahan kalian. Mungkin lebih tepatnya diganti calon perempuannya. Bukan Sylvia, melainkan Sela. Sekali lagi, Bapak mohon maaf ya Sylvia. Ucap ayah Mas Rafdan sekali lagi meminta maaf. Aku pun mengangguk. Tidak apa-apa, Pak. Sylvia paham. Mungkin kami belum jodoh,
Tidak masalah jika memang Rafdan ingin menikahi adik saya. Saya sudah ikhlas, jawabku sambil berusaha tersenyum. Aku dengan sekuat tenaga untuk tidak menangis. Walau sebenarnya tidak kuat, tapi aku berusaha menahannya. Maafkan ibu ya, ibu tidak bisa mengatur Rafdan. Kini ibunya Mas Rafdan yang berkata, "Iya bu, Sylvia paham. Tidak apa-apa kok." Aku masih berusaha tersenyum, menjawab pernyataan dari ibu Mas Rafdan. Di sini yang tidak berucap adalah Mas Rafdan. Sedari tadi dia hanya diam saja. Begitu juga dengan Sela. Entahlah, apakah mereka merasa malu atau apa, aku juga tidak tahu. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa yang sudah saya booking semuanya untuk pernikahan saya, sudah saya batalkan semuanya. Karena menurut saya, tidak pantas kan, kalau apa yang sudah saya usahakan, malah dipakai untuk mereka. Pasti yang ada di sini juga paham bagaimana perasaan saya. Jadi tolong mengerti. Keputusan saya sudah bulat, dan pembatalan juga sudah saya lakukan. Ucapku memperjelas pernyataan ini. Tiba-tiba, Mas Rafdan dan Sela kompak melihat ke arahku. Mereka seperti terkejut dan tidak menyangka kalau aku akan melakukan ini. Kok dibatalkan sih, Kak? Terus pernikahanku besok gimana? Tanya Sela. Itu urusanmu, bukan urusanku. Jawabku dengan dingin. Mas Rafdan juga terlihat panik. Pasti dia kebingungan. Karena DP otomatis tidak akan kembali. Bisa jadi dia sangat sayang kehilangan uang itu. Karena aku tahu bagaimana sifat Mas Rafdan. Kalau soal uang, dia sangat perhitungan. Iya, aku memang tahu sifatnya seperti itu. Tapi melihat dia yang tulus mencintai aku berusaha untuk menerima kekurangannya. Karena selama ini, aku juga banyak membantu keuangan Mas Rafdan. Jika dia kekurangan modal untuk usahanya, aku selalu berusaha membantu. Tidak sedikit juga. Sekali membantu, aku pernah paling banyak itu sampai 10 juta. Belum lagi yang sedikit-sedikit. Kadang 1 juta, 2 juta, atau 5 juta. Karena menurutku, dia adalah laki-laki yang tepat. Aku tidak masalah. Berapapun, aku membantunya. Tapi tidak kusangka kalau malah ini yang dia lakukan untukku. Sakit sudah pasti. Tapi ya sudahlah. Percuma juga untuk diingat. Itu semua juga tidak akan kembali. Pasti ada yang bilang, kamu itu bodoh ya. Kenapa mau membantu laki-laki padahal belum menikah? Ya, memang aku bodoh. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Tapi, cintalah yang membutakanku. Gimana ini, Mas? Di hadapan semua orang, Sela bertanya langsung kepada Mas Rafdan. Tapi laki-laki itu tidak bisa menjawab. Dia terlihat bingung dan gugup. Sudah, tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa pesta, yang penting kalian menikah. Kalian sudah buat malu. Jangan buat malu lagi. Kini ayah yang bersuara. Tapi ya, aku tidak mau menikah sederhana. Aku mau pesta, kata Sela memaksa. Iya nak, pasti kami akan usahakan. Kamu tidak usah khawatir. Wajar kakakmu melakukan itu. Pasti dia kecewa sama kamu. Ibu berusaha menenangkan Sela. Aku begitu muak dengan tingkahnya. Dia benar-benar tidak punya malu. Oh ya Sel, aku juga minta motorku kembali. Karena kan kamu sudah punya calon suami. Kalau kamu ingin motor baru, tinggal minta saja kan sama dia. Dia kan pengusaha, pasti banyak uangnya. Ucapku menyindir. Kok kamu minta lagi sih motorku? Kan sudah kamu kasih. Katanya tidak terima. Aku gak ngasih ya. Kamu yang maksa minta melalui ibu. Sekarang aku minta kembali barangku. Aku tak peduli mau dibilang apa. Yang jelas, kembalikan motorku. Ucapku dengan tegas. Sudahlah, kembalikan saja. Malu di depan orang-orang. Ucap ibu. Kali ini, aku merasa ibu membela aku. Tidak seperti sebelumnya. Sela dengan berat hati mengembalikan kunci motornya. Aku menerimanya dengan senang. Senyum pun mengembang di bibir.
Kira-kira masih ada yang ingin dibicarakan tidak ya? Tanyaku kepada semuanya. Sebenarnya malu, tapi ya sudahlah, sekalian saja. Satu lagi, Neng, sesuai perjanjian awal. Jika pihak laki-laki yang berkhianat, maka barang tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki. Ucap saksi. Semua orang yang ada di sana setuju. Syukur tidak dikembalikan, karena memang sudah aku jual. Gumamku dalam hati. Sekarang tinggal yang aku pikirkan adalah barang-barang seserahan, seperti pakaian, sendal, baju, dan lain sebagainya. Akan kuberikan pada siapa ya? Oh, sepertinya aku tahu. Ya, walaupun itu belum aku pakai, tapi kan itu milikku. Jika aku berikan pada orang lain, bisa dibilang itu barang bekasku, bukan? Aku tahu akan kuberikan pada siapa. Pasti yang aku kasih senang, karena memang dia selalu menyukai barang-barang bekasku. Pikirku kala itu. Mas Rafdan terlihat kesal. Mungkin dia merasa rugi dengan cincin yang sudah dia berikan kepadaku. Karena itu sangat mahal tentunya. Makanya, wajahnya begitu murung dan cemberut. Rasain kamu. Emang enak, salahnya berkhianat. Batinku. Setelah membicarakan hal-hal yang penting, acara pertemuan ini selesai. Aku kembali ke kamarku. Tapi sebelum benar-benar pergi, Sel, buka pintu kamarmu lebar-lebar ya, karena aku ingin memberimu hadiah. Ucapku sambil tersenyum. Adikku itu cemberut. Mungkin dia marah dengan ucapanku, atau merasa tersinggung. Segera aku meninggalkannya dan menuju kamar. Barang-barang seserahan yang aku punya, langsung aku keluarkan semuanya dari dalam kamarku. Tapi ternyata pintu kamar Sela belum dibukanya. Akhirnya aku letakkan saja di luar kamarnya. Semuanya, tidak ada yang tersisa. Bahkan, barang-barang pemberian dari Mas Rafdan selama ini, aku letakkan juga di sana. Aku tak sudi lagi memakainya. Terserah Sela mau dipakai atau tidak atau mau dibuang. Karena aku yakin, dia pasti senang mendapatkan barang-barang bekasku. Calon suami saja, dia bekasku. Dasar. Tidak bisa mencari sendiri. Pemalas sih. Sudah tua juga tidak mau bekerja. Umpatku kesal dalam hati. Iya, Sela memang tidak bekerja selama ini. Dia hanya mengandalkan pemberian dari ayah dan dari aku. Pokoknya, dia itu wanita yang selalu ingin menikmati hidupnya. Tidak mau pusing dengan pekerjaan. Padahal dia itu lulusan S1. Tapi tidak mau memanfaatkan ilmunya untuk mencari pekerjaan. Dia tidak mau lelah lah intinya. Dia maunya santai-santai dan menjadi nyonya. Mungkin saja dia merebut Mas Rafdan dariku karena ingin hidup enak. Karena Mas Rafdan seorang pengusaha. Ya mudah-mudahan saja hidupnya benar-benar enak nanti. Keesokan paginya setelah bangun tidur, aku melihat barang-barang yang aku letakkan di depan kamar Sela sudah tidak ada lagi. Mungkin dia sudah memasukkan ke dalam kamarnya. Ya setidaknya dia tidak perlu lagi membeli seserahan untuk pernikahannya besok karena sudah dapat dari aku. Kebetulan ukuran baju kami juga sama. Pasti muat dia pakai. Semenjak itu, aku jarang tidur di rumah. Aku memilih tidur di rumah Namira. Iya, kebetulan orang tua Namira sedang tidak di tempat karena ada pekerjaan di luar kota. Jadi aku menemaninya sekalian. Lebih enak juga tidur di sini karena jadi jarang bertemu dengan Sela. Boleh kan aku marah sama dia? Atau kalian berpikiran aku yang egois? Terserahlah, hatiku masih sangat sakit. Jadi aku belum bisa memaafkannya. Waktu pun terus berlalu. Aku tidak tahu bagaimana persiapan pernikahan mereka, karena aku memang tidak mau tahu. Namun, beberapa hari sebelum tanggal pernikahan, yang seharusnya menjadi tanggal pernikahanku, ada tenda yang berdiri di depan rumah. Berarti mereka tidak jadi menyewa gedung, melainkan menikah di depan rumah saja. Ya, memang bagus dekorasinya, tapi tidak begitu luas, hanya kecil saja. Kalau dugaanku sih, pasti Rafdan tidak mau mengeluarkan uang yang banyak. Karena kalau menyewa tenda yang besar, pasti sangat mahal. Kalau aku lihat-lihat, dengan dekorasi pilihanku kemarin, jauh lebih bagus pilihanku tentunya, karena harga
Pasti tidak mengkhianati hasil, bukan? Hari ini aku pulang ke rumah karena ingin mengambil bajuku. Aku melihat Sela murung, entahlah kenapa dia begitu. Kenapa Sela, Bu? Bukankah seharusnya dia senang karena beberapa hari lagi acara pernikahan dia? Tanya aku ke ibu. Sela ngambek, Sil, gara-gara semua ini tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ya gimana lagi? Keluarga Rafdan tidak mau mengeluarkan uang. Ini saja pakai uang ayahmu, jawab ibu. Aku terkejut mendengar jawaban ibu. Bisa-bisanya pihak laki-laki tidak mau mengeluarkan uang. Padahal seharusnya ini kan menjadi tanggungan mereka. Gumamku. Kok bisa sih, Bu? Tanya aku merasa bingung. Entahlah. Tapi biarlah. Yang penting mereka menikah. Terserahlah mereka mau suka atau tidak. Ibu pusing. Ibu menggelengkan kepalanya. Dia juga memegangi kepalanya. Mungkin ibu merasa pusing dengan semua ini. Aku hanya bisa membatin. Ya, ini kan ulah anak kesayangan ibu. Aku pun hanya mengangguk saja, kemudian masuk ke dalam kamar dan segera mengambil baju yang aku butuhkan. Kemudian kembali lagi ke rumah Namira. Sabar ya, Sil. Mudah-mudahan kamu segera diberi jodoh yang terbaik. Sebelum aku sampai di rumah Namira, bertemu dengan beberapa tetanggaku yang mereka mendoakanku. Amin, ucapku menanggapinya. Sabar ya, kata mereka lagi bersahutan. Aku pun hanya tersenyum menanggapi ucapan mereka. Kemudian segera masuk ke rumah Namira. Hari ini tibalah hari pernikahan adikku dan mantan calon suamiku. Aku dan Namira memutuskan untuk hadir. Walau aku tak tahu aku kuat atau tidak. Kamu yakin? Tanya Namira. Aku mengangguk sambil tersenyum. Kamu jangan tinggalin aku ya. Kalau aku pingsan kan ada kamu. Ucapku sambil tertawa. Ya, aku tidak tahu kuat atau tidak. Jadi aku butuh seseorang untuk mendampingiku. Siap bos, aku akan selalu di sampingmu. Jawabnya sambil sikap hormat. Aku dan Namira segera memasuki tenda pernikahan. Mereka ternyata baru akan melaksanakan ijab kabul. Aku dan Namira duduk tepat di hadapan kedua pengantin. Dan Mas Rafdan melihat ke arahku. Dia tidak tersenyum atau apa, ekspresinya datar. Aku pun tak peduli juga dengan dia. Sementara Sela, dia terlihat bahagia namun seperti dipaksakan. Karena ya seperti kata ibu, pernikahannya ini tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ijab kabul pun dimulai. Tapi sampai 2 kali Rafdan salah dalam menyebutkan nama. Nama Sela kepanjangannya entah apa yang dia sebut sehingga tidak jelas. Dan penghulu minta diulang lagi. Begitu juga dengan para saksi. Sekali lagi ya nak, kalau sekali lagi salah, gak bisa lo ngulang lagi. Bisanya besok, kata penghulu memperingatkan. Rafdan pun mengangguk paham. Akhirnya dengan perlahan, dia mengucapkan ijab kabul. Untunglah yang ketiga ini tidak salah. Dan akhirnya mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Aku bertepuk tangan paling keras di sana. Orang-orang tentu langsung memperhatikanku. Aku tak tahulah apa yang mereka pikirkan tentangku. Yang jelas, aku ikut berbahagia dengan pernikahan adikku. Setelah ijab kabul, acara resepsi. Mereka menggunakan adat Jawa. Kata tetanggaku, dengar bisik-bisik, mereka menggosipkan tentang Sela. Kata mereka, makeup Sela itu kurang bagus, malah membuatnya lebih terlihat tua. Itu menurut pendapat tetanggaku ya, bukan menurutku. Kalau aku sih tidak peduli. Ayo Sil, kita kasih hadiahnya ke mereka, ajak Namira. Kami berdua pun berjalan menaiki pelaminan. Aku dan Namira kompak memberikan kado yang sudah kami persiapkan. Pasti kalian semua penasaran kan apa isinya? Kita akan tahu di saat mereka sudah membukanya nanti ya. Aku berusaha kuat, walau mata ini sebenarnya ingin menjatuhkan bulir beningnya. Tapi untunglah aku bisa menahannya. Aku juga ikut foto bersama. Iya, aku ikut foto bersama. Foto bersama pengantin.
yang seharusnya mempelai prianya akan menjadi suamiku, tapi sekarang malah menjadi suami adikku. Setelah berfoto, aku memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Namira. Aku malas berada di sana. Ya, selain menurutku tidak penting, aku juga sudah tidak kuat menahan air mata ini. Aku tidak bisa membohongi diriku, hatiku sangat sakit. Sesampainya di rumah Namira, tangisku pecah. Sahabatku itu segera memeluk dan menenangkan. Walau aku tak bisa berhenti menangis. Waktu pun berlalu, kini sudah beberapa hari setelah pernikahan mereka. Aku pulang ke rumah karena harus bekerja seperti biasanya setelah beberapa hari libur. Yang pertama aku temui adalah Rafdan. "Kamu pulang?" tanyanya. Tapi aku tidak menjawab karena aku malas menanggapi. Aku memilih langsung masuk ke dalam kamar. Ketika aku masih bersiap, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu ibu. "Nak, kenapa kamu kasih kado seperti ini ke adikmu?" tanya ibu. "Gak apa-apa, Bu. Kan memang Sela suka barang-barang bekasku," jawabku santai. "Tapi tidak seperti ini juga dong, Nak." Ibu sepertinya tidak setuju dengan apa yang aku lakukan. Karena memang aku memberi kado kepada Sela adalah baju bekasku. Baju bekas di saat kami masih kecil dulu. Baju ini penuh kenangan. Karena Sela sangat menginginkan baju ini, dia sampai mengambilnya secara diam-diam. Bahkan memakainya tanpa seizinku. Tapi aku tidak terima. Aku pun sampai sakit karena menangisi baju ini. Hingga akhirnya, ibu mengambilnya diam-diam dari Sela dan mengembalikannya kepadaku. Aku hanya ingin dia ingat betapa sakitnya aku karena kelakuannya, sama seperti apa yang dia lakukan sekarang. Waktu pun terus berlalu. Aku sudah mulai berdamai dengan keadaan. Cerita rumah tangga Rafdan dan Sela ternyata tidak seindah bayangan mereka. Kalian ingat kan, Sela itu tidak tahu pekerjaan rumah. Ya memang sekarang dia tinggal di rumah ibu, di rumah kami. Belum pindah ke rumah mertuanya atau rumah sendiri. Ya kalau di sini masih untung ada ibu. Ya tapi kasihan ibu juga sih, karena semua ibu yang mengerjakan. Mencuci pakaian ibu, bahkan mencuci pakaian suami Sela adalah ibu. Yang memasak juga ibu. Bahkan yang membuatkan kopi suaminya juga ibu. Sebenarnya sangat kasihan melihat ibu, tapi sepertinya itulah konsekuensi yang harus ibu terima, karena selama ini sudah memanjakan Sela. Kalau tidak salah, baru 2 bulan mereka menikah, sudah sering bertengkar. Ya bagaimana aku tidak tahu, kan kami serumah. Jadi kalau mereka bertengkar, pasti aku dengar. Ya walaupun kalau malam, aku tidak tidur di rumah sih, aku tidur di rumah Namira, karena aku tidak mau tidur di sini. Rafdan sering protes ke Sela karena dia tidak tahu pekerjaan rumah, tidak bisa melayani suaminya, dan lain sebagainya. Rafdan juga mengeluh kalau Sela itu boros dan hanya ingin berfoya-foya. Ya, sudah bisa kutebak kalau beginilah akhirnya. Rasakan sendirilah akibatnya. Karena sudah membuang permata hanya demi pecahan kaca.